Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat malam, Pak. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil codingan saya yang saya buat tadi selama UAS Praktikum dengan mata kuliah program berbasis objek. Jadi pada kesempatan ini saya akan membedah secara komprehensif rancangan arsitektur dan implementasi teknis dari sistem manajemen parkir yang pada tema UAS Praktikum kali ini dengan berbasis Java yang mengintegrasikan spesifikasi dari GPA atau Jakarta Persistence dengan menggunakan Hibernate ORM sebagai persistence providernya. Jadi sistem ini itu mengadopsi pola arsitektur dari data driven application yang dimana itu logika aplikasi dikendalikan melalui manipulasi status entitas yang disinkronisasikan ke dalam relational database atau embedded H2 melalui lapisan abstraksi GPA. Ya, jadi kita akan membedah struktur dari data model, alur eksekusi pada penggerak utama nanti yang dimana itu ada driver kelasnya, kemudian ada konfigurasi subsistem, persistensi, metadata yang dimana sehingga itu nanti manajemen dependensi yang berbasis Apache Maven. Jadi pada UAS kali ini itu dirancang untuk mengupas fungsionalitas baris demi baris yang dimana menganalisis anomali semantik dan sintaksis yang terjadi pada kode saya yang saya lakukan pada kali ini serta merumuskannya dengan yang terbaru. Sebelum itu, di sini saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Pada soal kali ini itu terdapat Institut Teknologi Dell UAS akhir semester, ujian akhir semester 4 tahun ajaran 2025-2026. Dengan informasi keterangannya itu tanggal Mei 2026 mata kuliah pemrograman berorientasi objek, tipe ujian praktikum, waktu pengerjaan 240 menit dan pengajar itu ada CHP dan AMS. Di sini ada petunjuk umumnya yang dimana ujian dikerjakan secara individual. Kemudian ujian itu bersifat terbuka atau local source dan tidak diperkenankan untuk mengakses internet selama pengerjaan. Kemudian perangkat ujian atau laptopnya itu harus dalam mode pesawat dan nonaktifkan WiFi. Kemudian tidak diperkenankan untuk sharing pekerjaan dengan mahasiswa manapun. Pekerjaan dengan tingkat kemiripan 80% dipandang sebagai aplikasi. Setiap tindak kecurangan akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Integritas source akan diperiksa dengan menggunakan G-Black. Kemudian submission dan video presentasi Anda akan berkontribusi sebesar 60% pada nilai akhir UAS. Jadi di sini ada soalnya. Pada sesi ini itu saya diminta untuk menyelesaikan sebuah persoalan untuk menguji pengetahuan secara keterampilan saya dalam menerapkan berbagai konsep yang telah dipelajari selama mata kuliah tersebut. Jadi case tadinya itu di Institut Teknologi Dell itu penataan lokasi parkir kendaraan Civitas Academy menjadi prioritas. Setiap kendaraan harus diparkirkan pada area yang telah ditentukan sesuai dengan jenis kendaraannya. Terdapat beberapa area parkir yang dikhususkan untuk mobil dan sepeda motor. Berikut adalah ketentuan yang diterapkan. Yang pertama itu, mobil atau car itu hanya dapat diparkirkan pada area yang parkirnya itu dikhususkan untuk mobil. Begitu pula dengan sepeda motor. Kemudian, penempatan kendaraan ke dalam area parkir itu tidak boleh melebihi dari kapasitas yang sudah tersedia. Kemudian, kendaraan itu atau vehicle diidentifikasi dengan atribut nomor polisi atau plat, nama pemilik, dan jenis kendaraan. Keunikan kendaraan itu dijamin melalui plate number. Kemudian area parkirnya itu atau parking area-nya itu diidentifikasikan dengan nama area atau name, kapasitas maksimal capacity, dan jenis kendaraan yang diizinkan itu allowed type. Jadi keunikan area parkir itu dijamin melalui name. Kemudian ada kode base-nya yang mana itu mensimulasikan studi kasus dalam solusi berbasis Java
dengan mengaplikasikan konsep OOP dan berbasis GPA. Jadi seluruh data itu disimpan pada database Persinten. Kemudian saya dibebaskan menggunakan driver database H2, MySQL, PostgreSQL, dan sebagainya sesuai pilihan masing-masing. Kemudian pada repository yang telah disediakan, di sini ada pom.xml yang dimana menambahkan dependensi driver database yang saya pilih, kemudian mengubah grup ID pada pom XML menjadi nomor induk saya, kemudian Persinten.xml itu konfigurasi ulang dari JDBC URL, driver class, credentials sesuai dengan database saya. Kemudian PBF01app di mana itu driver class utama. Kemudian di sini ada tugas dan penelitiannya. Yang pertama itu ada database design yang merupakan gambar struktur basis data yang sesuai dalam diagram Piscecle data model atau PDM. Kemudian ada kembangkan entity definition yang mana mengembangkan entities class yang representatif yang mendefinisikan mapping menggunakan annotation atau persistence.xml. Kemudian yang ketiga ada register entities yang dimana itu fitur ini itu penambahan data kendaraan dan area parkir melalui SDIN yang dimana format area itu ada area add, name, capacity, allowed type, dan format kendaraannya itu ada vehicle head, plate number, owner, dan type. Kemudian di bawahnya ada lihat test case tugas 3-nya. Di sini ada test case yang 3.1 tambah area nanti, ini inputnya dan ini outputnya. Kemudian test case 3.2 tambah multi area beda tipe. Dan seperti ini juga output yang dihasilkan itu nanti seperti ini, area mobil car 5 0, area motor cycle 15 0. Kemudian di bawahnya ada input area, ada area karakter spesial, inputnya itu area add, area GD722 bla bla bla. Kemudian output yang diterima itu area GD722 motorcycle 20 0. Dan kemudian kita akan menambahkan area parkirnya itu misalnya di sini area 1 car vehicle, nomor platnya Joko car. Kemudian parking itu nanti di sini. Dan output yang diterima itu adalah area 1 car 11. Kemudian di bawahnya ada nomor plat, nama, dan kendaraannya. Itu juga yang di bawahnya, dan ini itu untuk area VIP-nya. Kemudian detailsnya itu di sini ada assigned vehicle, di mana fitur menempatkan kendaraan ke area parkir, validasi kapasitas dan jenis kendaraan. Nah, di sini ada part, plat number, area name. Lihat test case tugas 4, test case 4.1 parkir sesuai ketentuan. Jadi di sini ada input area add parkir M10 motorcycle, vehicle head M13 Cita motorcycle, part bla bla bla. Dan hasil yang di outputnya itu nanti seperti ini. Dan di bawahnya juga sama, validasi beda tipe kendaraan. Di sini outputnya itu berbeda dengan yang di atasnya. Dari mana di sini itu ada area add parkir motorcycle, vehicle head bla bla bla, dan display all nanti. Begitu juga di bawahnya validasi melebihi kapasitas. Jadi kapasitasnya itu nanti kita tidak bisa menambah lagi. Kemudian di sini ada display all yang menunjukkan itu semua yang sudah kita input di awal seperti area add, vehicle head, dan part head. Dan lanjut ke bagian bawahnya, di sini ada contoh interaksi input output. Mana nanti inilah input output yang akan kita masukkan. Kemudian di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan program yang sudah saya buat pada area.java terlebih dahulu. Jadi pada area.java ini itu di awalnya ini kan terdapat package PPO F01 model, yang dimana ini tuh pernyataan deklarasi. Package ini tuh menentukan namespace logis tempat kelas area yang dimana ini berada. Jadi secara strukturalnya itu kelas ini tuh ditempatkan dalam subpaket modal yang menegaskan perannya itu dalam pola desain arsitektur untuk mempresentasikan struktur data domain inti yang akan dipetakan ke dalam tabel basis data. Kemudian ini ada
berbagai import, yang dimana itu ada pertama import Java persistence, yang dimana ini tuh saya terdapat error, yang dimana itu terjadi kesalahan ketik saya, yang dimana itu seharusnya persisten C bukan persistent C. Kemudian di bawahnya itu ada Java util arraylist dan Java util list yang diimpor menyediakan struktur data lokasi atau koleksi, meskipun pada kelas entitas nanti itu belum dimanfaatkan secara aktif untuk relasi asosiasi. Kemudian di sini ada nama saya. Kemudian di sini ada entity yang saya buat dengan di tag itu. Ini tuh entity-nya itu berfungsi itu penanda tingkat kelas. Jadi kelas level annotation yang menginstruksikan mesin GPA nanti bahwa kelas array ini itu adalah sebuah entitas persistent, yang dimana GPA akan memetakan kelas ini itu untuk menjadi sebuah tabel relasional di dalam basis data, yang dimana secara default itu nanti bernama table area. Jadi di bawahnya itu ada public class area yang mendefinisikan cetak biru atau blueprint objek dengan public agar dapat diinstalasi oleh subsistem luar. Kemudian di bawahnya ada ID yang dimana menandakan lokasi atribut ini itu bertindak sebagai primary key. Untuk tabel relasional tersebut akan mengakses privat menerapkan prinsip enkapsulasi, yang dimana memastikan bahwa status internal string lokasi ini tuh terlindungi dari modifikasi langsung di luar lingkup kelas. Kemudian di bawahnya nanti ada private integer kapasitas, private string kendaraan. Ini tuh bertipe primitif atau menyimpan volume maksimum kendaraan yang dapat ditampung, dan kendaraan itu bertipe string untuk mengidentifikasikan sejenis kendaraan yang diizinkan, misalnya mobil atau motor, yang di dalam basis data itu nanti akan dipetakan menjadi kolom non kunci. Kemudian di bawah ada konstruktor public area yang menjelaskan default konstruktor. Konstruktor itu tanpa argumen dengan akses publik. Keberadaan konstruktor itu bersifat wajib dan kritis dalam GPA karena Hibernate menempatkan refleksi Java untuk menginstansiasi objek entitas ini secara dinamis saat melakukan dari basis data sebelumnya memetakan nilai-nilai kolom ke dalam atributnya. Kemudian di bawahnya ini ada public area. Di string lokasi, integer kapasitas, string mahasiswa yang terdapat dalam parameternya. Jadi ini tuh merupakan 3 parameter yang mempermudah instansi objek area nanti, yang secara instan dengan status yang langsung terisi. Kata kunci di sini itu digunakan untuk membedakan antara parameter lokal konstruktor dengan variabel instan global kelas. Kemudian di sini ada getter dan setter. Penjelasan getter mode publik ini mengembalikan nilai dari si lokasi ini, yang menyediakan gerbang pembacaan data yang aman bagi komponen luar untuk membutuhkan data kunci ke area tersebut. Untuk set lokasinya itu mengubah metode setter untuk dari status atribut lokasi. Di sini terdapat salah penulisan, yang seharusnya ini lokasinya itu L itu huruf kecil. Yang awal ini huruf kecil menjadi huruf besar. Dan sama seperti di atasnya, ini untuk bagian kapasitasnya itu metode akses bagi subsistem luar untuk membaca kapasitas kuantitatif yang tersimpan dalam objek entitas. Kemudian untuk set kapasitasnya itu mengizinkan pembaruan nilai kapasitas objek, di mana menerima parameter integer kapasitas yang menetapkannya ke properti instan melalui referensi disk kapasitas. Kemudian di bawahnya ada penjelasan mengenai kendaraan, yang merupakan metode aksesori yang dirancang untuk mengambil informasi
string mengenai tipe kendaraan yang diizinkan masuk melalui area spesifik tadi yang saya baca pada soal. Kemudian di sini ada metode string kendaraan untuk mendefinisikan tipe kendaraan yang dialokasikan pada area yang terkait. Kemudian bagian override ini itu menandakan bahwa metode ini itu menggantikan implementasi standar metode toString dari kelas leluhur induk Java lang objek itu, yang dimana metode ini itu bertujuan menghasilkan representasi string dari objek. Kemudian pada override ini itu terdapat error, yang dimana errornya itu mencoba memanggil sintaksis berat di baris ini karena mencoba memanggil variabel-variabel antar berantas seperti course code, semester, dan kredit yang belum saya ganti dari source yang saya gunakan pada sebelumnya. Dan kita lanjut ke bagian part.java. Pada part.java ini sama seperti sebelumnya. Ini kan package PBO F1 model itu untuk membungkus, mengumpulkan bersama dengan komponen-komponen model dengan lainnya dalam struktur arsitekturnya. Kemudian ini juga saya terdapat kesalahan menulis yang seharusnya persistence menjadi persistence. Kemudian di sini ada entity yang sama seperti sebelumnya itu mendaftarkan ke dalam konteks persistence si GPA sebagai objek entitas yang mewakili relasi transaksi penempatan parkir kendaraan di dalam suatu area. Kemudian di bawahnya ada ID private string noplet untuk sebagai primary-nya itu adalah noplet, yang berarti setiap rekaman parkir yang aktif harus memiliki pengidentifikasian untuk berupa nomor plat kendaraan tersebut. Kemudian private string lokasi ini atribut privat yang bertipe string yang menyimpan data lokasi tempat kendaraan tersebut diparkirkan untuk merepresentasikan hubungan logis ke entitas area. Kemudian untuk konstruktornya ini, konstruktor kosong itu default tanpa parameter dengan visibilitas publik. Jadi wajib disediakan agar Hibernate itu dapat melakukan instansiasi objek melalui mekanisme refleksi saat penarikan data dari database. Kemudian ini ada public part string noplet ini itu konstruktor yang terspesialisasi untuk menginstansi objek melalui injeksi parameter nomor plat dan lokasi ini secara langsung pada saat runtime nanti perbentukan logis. Kemudian di bawahnya ini ada get noplat yang metode pembaca gitarnya itu untuk mengekstrak string identitas nomor plat dari objek parkir yang bersangkutan. Kemudian di bawahnya ada public void set noplat yang sebuah metode mutator stator publik untuk menginjeksikan atau memperbarui string nomor plat ke dalam properti internal objek entitas. Kemudian di bawahnya ada get lokasi, ini tuh untuk mengakses data lokasi. Namun terjadi anomali ketidakcocokan tipe datanya atau mismatch, yang dimana tanda baca integer ini itu pada get lokasi kan seharusnya ini string bukan integer, yang dimana di sini saya keliru dalam mengsalin dari source code yang saya temukan, yang dimana ini dapat menjadi pemicu kegagalan dalam kompilasi nanti. Kemudian ini ada public void set lokasi yang mengubah nilai variabel lokasi itu. Di sini juga terjadi kegagalan kompilasi karena mencoba memasukkan parameter dari si integer tadi dalam atribut dari si dislokasi yang berbasis data string. Ya, di sini saya buat integer dan di sini saya buat string. Seharusnya salah. Di sini seharusnya itu string. Kemudian untuk vehicle sama seperti sebelumnya, ini tuh untuk pakai entitas domain bagi objek kendaraan atau vehicle-nya itu tersimpan dalam model. Kemudian di bawahnya itu sama seperti sebelumnya, saya keliru dalam
mengetik persistent C yang seharusnya itu adalah persistent C. Kemudian sama seperti sebelumnya tadi, entity vehicle-nya itu sebagai entitas terkelola basis data yang melalui instrumen anotasi entity yang menginstruksikan itu pembuatan tabel relasional terpisah untuk menampung objek kendaraan di memori persistent. Kemudian di bawahnya ada ID private string noplat yang dimana ini dipasang atas atribut private noplat yang menegaskan bahwa string nomor platnya itu bertindak sebagai identitas unik atau primary key yang mutlak tidak boleh diduplikat di dalam basis data kendaraan. Kemudian di bawahnya ada basis data string nama, private string nama, private string kendaraan. Yang dimana ini itu enkapsulasi tingkat private. Jadi nama ini itu ditujukan untuk menyimpan identitas pemilik dari orang itu. Kemudian untuk kendaraannya itu untuk menyimpan nama kendaraannya yang bertipe string dua-duanya untuk mengategorikan kendaraan tersebut. Di sini saya juga sama seperti sebelumnya, public string get noplat itu untuk mendapatkan hasilnya tadi. Di sini saya kan membuat nama itu menggunakan string dan di sini saya membuatnya itu integer. Di sini saya keliru atau terjadi kesalahan data. Sama seperti sebelumnya tadi di bagian part juga. Di bagian integernya pas karena tadi kapasitasnya itu untuk kita masukkan angka saja, tidak perlu objek yang lainnya. Kemudian kita lanjut ke dalam app.java. Di app.java ini sama seperti sebelumnya, package pbf01 itu untuk driver kelas, tempat kelas driver utamanya itu berada yang menduduki tingkat hierarki di atas paket model entitas data. Kemudian blok impor utilitasnya itu terjadi redundansi atau duplikasi impor pada kelas. Jadi Java atau Skinner itu yang di baris ini itu agar kita dapat input outputnya. Kemudian di bawahnya ini ada import PBF01 model area, part, dan vehicle itu untuk instruksi pemuatan jangkauan akses terhadap ketiga kelas entitas pada data modelnya itu agar dapat dioperasikan di dalam kelas driver utama yang saya buat ini atau app.java. Kemudian di bawahnya ada nama saya yang dimana ini untuk sebagai identitas bahwa saya mengerjakan program ini. Kemudian di bawahnya ada public class app yang di bawahnya juga ada private string entity manager mf dan di bawahnya ada private static entity manager atau IM. Jadi deklarasi kelas operasional ini tuh menggunakan app dengan dua variabel instansi status tingkat kelas. Jadi entity manager faktornya itu bertanggung jawab untuk mengelola konfigurasi unit persistensi database secara global dan entity managernya itu bertindak untuk persistence konteks aktif untuk mengontrol operasi CRUD atau create, read, update, delete entitas. Keduanya itu dijadikan static agar dapat diakses langsung oleh metode-metode statis lainnya di dalam kelas ini tanpa memerlukan instansiasi kelas atau kelas app. Kemudian di bawahnya ada public static void main string apps, IMF persistence create entity manager factory, area park vehicle PU, EMF. Jadi ini tuh merupakan titik awal dari eksekusi programnya karena di sini kan ada entry mainnya. Kemudian ada persistence create entity manager factornya itu untuk memanggil nama unit persistence. Jadi di sini itu terdapat ketidakselarasan nama atau mismatch error yang dimana itu ada string nama PU yang dipanggil oleh area part vehicle PU, sementara di dalam dokumen konfigurasi persistence.xml itu nama unit yang terdaftar itu adalah parkit PU. Jadi itu memicu kegagalan fatal pada saat runtime nanti. Kemudian untuk entity managernya ini tuh
diturunkan melalui instruksi dari IMF Create Entity Manager. Dan ini di bawahnya ada new scanner. Ini tuh untuk membaca input dari konsol yang dimana nanti ada karakter. Yang dimana ini tuh untuk agar bisa kita menginput dari semuanya itu. Kemudian di sini ada do scanner next line, string parse, command split. Itu untuk memulai perulangan pasca kondisi do while yang baris pertama itu membaca satu baris penuh string input dari user. Kemudian baris keduanya itu memecah string masukan tersebut menjadi array komponen. String parse dengan memanfaatkan fungsi ekspresi regular atau split dari pagar itu, dimana nanti karakter itu tanda sebagai pembatas antar argumen instruksinya yang saya berikan. Kemudian di sini ada switch part 0 yang mengevaluasi elemen pertama array parse-nya itu adalah 0 dan bertindak sebagai token instruksi utama. Dan di bawahnya ada area add. Ini itu untuk memanggil metode penanganan status add area dengan mengirimkan 3 elemen array berikutnya sebagai argumen parameter. Terjadi error di data pada kompiler di sini karena parse 2 itu bernilai string sementara metode di area itu bertipe integer. Jadi seharusnya melakukan parsing numerik dulu sebelum dilakukan menggunakan integer. Kemudian lanjut ke vehicle head. Ini dimana vehicle head ini itu kasus penjamangan untuk pendaftaran kendaraan baru yang memanggil metode head vehicle dengan menyuplai data nomor plat, nama pemilik, dan tipe kendaraan dengan array string dengan membacakan atau membariskan itu dengan itu pagar-pagar. Kemudian ada bagian part ini tuh untuk merekam transaksi parkir aktifnya, memanggil fungsi add part dengan melemparkan parameter string plat, nomor kendaraan, dan lokasi parkir yang dituju. Kemudian display all itu untuk memicu eksekusi pencetakan laporan visual yang secara menyeluruh atas seluruh kondisi data persistence dengan di database melalui pemanggilan fungsi internal atau display all. Kemudian di bawahnya ada default break. Ini tuh untuk blok penanganan fallback jika input string perintah yang dimasukkan itu tidak cocok dengan satupun kasus operasi yang tersedia di atas. Kemudian di sini ada while command equals triple dash. Ini tuh untuk mengevaluasi terminal loop dual. Jadi ketika dibuat ini nanti itu untuk menandai akhir dari sesi interaksi aplikasi ini. Kemudian di bawahnya ada IMF close, IMF.close. Jadi itu untuk pembersihan resource. Jadi ketika perulangan berakhir, program menutup koneksi konteks persentis IM close dan menonaktifkan pabrik generator objek IMF close demi mencegah kebocoran memori koneksi database. Kemudian di bawahnya ada private static void add area. Jadi itu metode penanganan penambahan wilayah parkir. Ini kan banyak ini untuk bagian parkirnya seperti get transaction begin ini tuh pembuka transaksi database persen lokal wajib untuk operasi penulisan data di GPN-nya. Kemudian sebuah objek instance entitas area-nya itu dibentuk di sini nilainya melalui serangkaian pemanggilan fungsi setter lalu diserahkan ke memori terkelola GPA. Kemudian menggunakan fungsi IM persist ini, dan terakhir untuk get transaction itu untuk mengunci secara permanen ke piringan penyimpanan visi database yang via perintah tadi atau commit ini. Bagian commit ini. Dan ini juga sama seperti sebelumnya di bagian add area. Nah, untuk membuka siklus transaksi menggunakan objek vehicle menggunakan properti seperti data internalnya, mendaftarkannya ke unit persistence konteks lewat perintah persist, kemudian melakukan finalisasi penulisan data ke database menggunakan commit.
Kemudian di bawahnya juga ada add park. Ini tuh fungsinya mencatat penempatan parkir. Di sini terjadi error kompilasi dikarenakan pada bagian parset nama ini, yang mana metode itu kan tidak eksis dalam kelas entitas park. Kelasnya punya metode set lokasi. Nah, di sini kan bagiannya set lokasi. Seharusnya ini adalah nama. Di sini saya salah, dimana itu dilemparkan ke dalam parameter tersebut tidak didefinisikan dimanapun di dalam cakupan lokal metode atau add part. Kemudian di bawahnya ada display all. Dan itu untuk pencetakan seluruh data. Jadi codingnya itu menggunakan Java Percentage atau JPKL untuk menarik data. Namun query-nya itu bermasalah dan akan melempar runtime exception. Query ini mencoba melakukan pengurutan berdasarkan properti di name order by di name ini. Padahal atribut di situ kan tidak ada dalam entitas par itu adalah notepad dan lokasi. Jadi tidak ada yang field itu bernama name. Kemudian baris berikutnya itu mengeksekusi untuk menampung hasilnya ke dalam object list. Kemudian sini ada for areas sistem out ini itu untuk melakukan iterasi pencetakan data area menggunakan hands for log. Terjadi error kompilasi karena koleksi bersama bernama areas ini itu tidak pernah diambil atau dideklarasikan di dalam metode display all. Seharusnya itu query-nya terlebih dahulu untuk menarik daftar objek area dari database menggunakan entity manager. Kemudian ada vehicles yang sama seperti sebelumnya itu terdapat error kompilasi yang dimana vehicles ini yang pakai S ini itu tidak pernah dideklarasikan dan diambil dari basis data dalam metode ini. Kemudian di bawahnya ada parks. Di bagian parks ini itu sama seperti sebelumnya juga, target namanya itu tidak pernah dicetak dalam kasus. Nanti kan karena di private static void ini itu tadi saya buat lokasi, jadi di sini tuh tidak membaca sama sekali bagian nama. Tapi sudah saya perbaiki. Kemudian di sini ada lanjut kita ke bagian dalam persistence.xml. Jadi persistence.xml ini itu merupakan jantung dari konfigurasi subsistem infrastruktur data relasional atau GPA pada aplikasi. Jadi dokumen XML ini itu menggunakan spesifikasi dari persistence versi 3.0 ini yang berjalan di bawah payung standar payung Jakarta IEE yang terbukti dari pendeklarasian orang ini yang bernama Jakarta IEE XML as persistence. Kemudian di sini terdapat persistence unit yang dimana itu mendefinisikan batas logis pengelompokan entitas aplikasi kita. Nama unitnya itu di software adalah parkir PO. Jadi properti transaksi type resource lokalnya ini itu menandakan bahwa kendali penuh atas siklus hidup transaksi data database, buka, commit, rollback atau sebagainya yang diatur secara manual langsung oleh kode program aplikasi kita melalui API lokal tanpa bergantung pada driver aplikasi eksternal. Kemudian di bawahnya ada provider presidensi. Ini tuh untuk menetapkan bahwa mesin Hibernate itu bertindak sebagai mesin pelaksana di balik layar ORM. Di balik layar ORM di balik layar ORM Core Engine itu yang bertanggung jawab menerjemahkan perintah-perintah berorientasi objek di Java menjadi dialek bahasa SQL yang dimengerti oleh sistem database relasional. Kemudian ini ada driver bernilai org AD2 driver ini